Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatur Rohmah. Sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan matkul ekonomi mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ani Gita Yuwana ME yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Disusun oleh Maulidatur Rohmah, Abdurrahman Wahid, dan Muhammad Imron. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. 2. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka pengangguran, memastikan stabilitas harga, dan meningkatkan laju investasi. Instrumen kebijakan fiskal: perpajakan, pengeluaran, utang publik, dan anggaran. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Kemudian, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas dalam kurung kas ratio. Yang keempat, penyesuaian tingkat suku bunga. Bank Sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Kemudian, tujuan kebijakan moneter untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran serta mengatur mata uang dalam satu negara. Yang pertama, inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Yang ketiga, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Kebijakan menaikkan dan menurunkan pajak yang dilakukan pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Dengan naiknya tarif tersebut, otomatis jumlah investasi akan menurun. Sementara, saat ekonomi memburuk, tarif pajak akan diturunkan sehingga pertumbuhan inflasi bisa tumbuh cepat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan negara memperoleh penerimaan yang besar. Yang terakhir, dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Salah satu bentuk instrumen kebijakan moneter adalah berkaitan dengan
suku bunga. Apabila bank sentral menaikkan suku bunga, maka banyak para penanam modal serta pelaku pasar yang tertarik untuk meningkatkan produksi mereka dengan menanam investasi. Penanaman investasi ini akan berdampak pada tingginya produksi yang dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja sehingga terdapat banyak lowongan kerja. Tingkat pengangguran bisa menurun seiring dengan banyaknya lowongan kerja yang terbuka. Kondisi ini tentu berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi negara serta masyarakat, sehingga tujuan pembuatan kebijakan terlaksana dengan baik.